Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. amin. Nah, sekarang Indonesia akan menghadapi Turkmenistan di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Ya, Dan kemarin ketika Indonesia menghadapi Cina Taipei, semua pemain dari Turkmenistan ikut menonton. ya, Itu betul, bukan mata-mata lagi kalau kayak gitu ya, Bro ya. betul, betul, Jadi betul. ini kira-kira nanti lawan Turkmenistan akan seperti apa, Bro? Ya, memang kan kalau dilihat bagaimana kesiapan Turkmenistan sampai mereka biasanya sih kalau mau mengintip permainan lawan, itu mungkin dari tim-tim officialnya aja ya yang hadir. Mhm, Misalkan tim analis, kemudian pelatih kepala, itu biasanya yang hadir untuk mengintip ini ya permainan lawan. mhm, Tapi begitu Indonesia juga mereka juga mulai memperhitungkan ya dengan skuad yang begitu bagus di timnas, mhm. makanya kemudian dari Turkmenistan sendiri akhirnya membawa seluruh pemain dan official untuk hadir menonton pertandingan Indonesia melawan Turkmenistan. Indonesia TTP. melawan Taiwan, sorry. Nah, Ya. ini juga kan membuktikan bahwa mereka sebetulnya sangat-sangat serius ya untuk menghadapi laga melawan Indonesia nanti. Apalagi setelah mereka mengetahui bahwa Indonesia bisa menghabiskan Taiwan lah ya dengan angka yang bagus sekali 9-0 gitu, Bro. Mhm, mhm. Ya, padahal kan awalnya mereka bilang, wah nggak perlulah katanya nonton Indonesia katanya gitu ya. Tapi ujung-ujungnya malah Betul. serombongan yang nonton. Ini kalau memang mereka bersiap-siap benar gini ya, Hmm. artinya mereka akan menyiapkan strategi yang demikian gitu untuk menghadapi Indonesia. Kira-kira Ya strategi pasti. apa nih yang akan disiapkan oleh Turkmenistan? Jadi begini, mungkin juga ya kenapa Turkmenistan juga sepertinya sangat hati-hati ketika akan melawan Indonesia. Mhm. Mereka juga rujukannya melihat pada pertandingan friendly match di tingkat senior. Hmm. Mereka juga kan walaupun pertandingannya dalam tanda kutip kurang menarik, tapi punya hasil positif buat Indonesia. Indonesia bisa Mhm. menang 2-0. Tentu ini juga kan menjadi sinyal bahaya buat Turkmenistan. Apalagi kemudian ya dalam hal ini Turkmenistan itu juga dalam kondisi tidak tidak nyaman ketika menghadapi timnas Indonesia nanti. Mhm. Karena posisi mereka hanya bisa menang 4-0 melawan Chinese Taipei, Indonesia 9. Tentu mereka ada di posisi yang sebetulnya juga masih sangat rawan Mhm. apabila mereka sampai kalah gitu loh. Mhm. Jadi sebetulnya kalau saya melihat sih bagaimana Turkmenistan akan menghadapi Indonesia, tentu mereka akan lebih offense dalam hal ini ya, karena mereka juga tidak mungkin katakanlah menunggu permainan Indonesia berkembang duluan. Jadi Mhm. mereka akan mencoba mendahului inisiatif permainan dimulai oleh pemain-pemain Turkmenistan duluan gitu loh bro. Mhm. 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 Untuk mengejar, tentu yang mereka harapkan adalah mereka bisa mengendalikan permainan di sejak menit awal. Apalagi kalau mereka bisa mendapatkan gol duluan di menit-menit awal, itu akan membuat pertama ya Indonesia juga menjadi tertekan, itu sudah pasti. Mhm. Kemudian Turkmenistan juga akan lebih ini ya lebih memfokuskan diri untuk membantu pertahanan di daerahnya gitu loh. Nah Hmm. ini yang harus kita hindari ketika melawan Turkmenistan nanti gitu bro. Jadi kalau gitu ada baiknya Indonesia malah mencetak gol duluan ya dibanding dengan Turkmenistan. Jadi Turkmenistannya akan tertekan dua kali. Ya makanya ini kan kalau saya mempertimbangkan ya bagaimana hasil dari pertandingan pertama, pastinya Turkmenistan akan punya harapan besar bahwa mereka akan mulai mengambil inisiatif penyerangan. Dengan Hmm. harapan itu tadi ya, mereka bisa mengendalikan sejak awal, kemudian apalagi kalau bisa dapat gol di awal gitu loh. Nah Mhm. ini juga kan akan mempermudah mereka untuk menatap menit-menit pertandingan selanjutnya Mhm. yang paling di apa ya katakanlah menjadi hasil yang paling kurang maksimal katakanlah atau hasil yang mungkin terburuk buat Turkmenistan dalam menatap pertandingan lawan Indonesia adalah permainan seri gitu loh. Hmm. Mereka tidak ingin punya punya ini ya punya hasil sampai mereka kalah gitu. Hmm.
Ya, Nah, ya, ya. makanya hasil seri adalah ketika mereka bisa mengendalikan dari sejak awal, dapat gol dengan harapan mereka akan berfokus pada pertahanan. Ya, apa namanya, paling sial mereka kebobolan dan kedudukan imbang, dan ini juga kan akan apa ya, mempermudah langkah mereka dengan harapan mereka menjadi runner up terbaik gitu loh, bro. Dengan 4 poin ya. Oke. Betul. Tapi kalau memang ke Turkmenistan apa misalnya berharap hasil terburuknya adalah seri, ya udah seri aja deh. Kan Indonesia juga untung kalau seri. Ya, tentu gini ya. Kita kan juga tidak mengharapkan ada permainan yang diatur ya. Hmm, Permainan diatur, walaupun kita tahu dengan hasil seri kemungkinan besar kedua tim ini adalah menjadi kontestan di hmm, Piala Asia nanti gitu loh. hmm, Tapi kan kita juga menghindari hal-hal yang demikian ya. Karena hmm. nilai-nilai sportivitas itu lebih penting ketimbang hasil Ya, pertandingan itu gitu dia. loh. Hmm, Nah, apalagi juga kalau kita melihat pada ranking FIFA, tentu kan Turkmenistan ada di posisi yang lebih baik, 12 peringkat dibanding Indonesia. hmm, Mereka di 138, Indonesia di 150. hmm, Artinya ini juga kan mungkin saja ini juga menjadi gambaran bagaimana kualitas Turkmenistan. Kita lihat di pertandingan friendly match ketika melawan Indonesia. Kan ada salah satu keunggulan yang dimiliki oleh pemain-pemain Turkmenistan ketika melawan Indonesia adalah fisik, bro. hmm, Fisik ini sekarang ini menjadi hal yang penting. Kita juga melihat bagaimana review pertandingan ketika mereka lawan Chinese Taipei. Mereka mengandalkan keunggulan fisik. Ketika mereka body balance mereka juga lebih bagus karena keunggulan fisik itu tadi. hmm, Nah, ini sangat penting pada saat misalkan terjadi perebutan-perebutan bola gitu hmm, loh, atau duel-duel one on one dengan pemain lawan. Makanya untuk menghindari hal yang demikian, tentu Indonesia harus bermain lebih kolektif untuk menghindari terjadinya pertempuran one on one gitu loh. Karena hmm, kalau pertempuran one on one ini saya sih agak ini ya, agak khawatir ya bahwa mereka akan menggunakan keunggulan fisik mereka untuk menahan. Kalau itu bisa hmm, terjadi, artinya gaya serangan Indonesia yang dari kaki ke kaki, yang kemudian bisa lancar apa distribusi bola itu bisa tidak kelihatan nantinya gitu, bro. Dirusak hmm, dengan gaya permainan seperti itu. hmm. Apalagi ada kabar bahwa sebagian pemain Turkmenistan senior juga akan membantu di U23 ya nanti. Ya sama sebetulnya ya. Artinya kan ada pemain-pemain Turkmenistan yang di under 23, tapi mereka juga pernah tampil juga untuk timnas senior. Iya, Itu sama seperti timnas kita gitu loh. ya, ya. Walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanyak timnas kita ya, karena Mhm, timnas kita boleh dibilang hampir 70% adalah pemain-pemain senior sebetulnya, gitu loh. mhm, Nah, cuma memang yang saya perhatikan bahwa keunggulan ya ketika mereka melawan Chinese Taipei, keunggulan dari gaya permainan Turkmenistan itu mereka ada keunggulan di barisan tengah. hmm, Ada paling tidak 4 pemain yang saya nilai, 3 orang pemain gelandang yang bisa bermain secara kreatif ya. Itu hmm, ada di Mailis Deniev, kemudian Rahman Murad Bayev, kemudian Began Murad Muhdar. Nah, ini mereka pemain-pemain yang apa ya, yang secara katakanlah gaya karakter permainan itu lebih menyerang. hmm, Sementara memang mereka hanya mengandalkan satu orang pemain gelandang bertahan. Itu ada Mirza Bukandayev. Nah, ini yang biasa bermain sebagai pemain gelandang bertahan. Tapi jangan lupa bahwa ada satu striker pemain Turkmenistan ini juga yang sangat bahaya. hmm, Dia punya permainan set piece yang bagus, dia punya pergerakan yang bagus, dan dia ini pemain yang sepertinya bisa ditempatkan di posisi manapun. Dia oh, bisa bermain di sisi sayap. mhm, Dia bisa bermain sebagai gelandang menyerang. Dan dia juga bisa bermain sebagai striker. Nah, hmm, ketika dia, tapi dari berbagai posisi yang pernah ditampilkan oleh, namanya Samamet Hidirov ya. mhm, Samamet Hidirov ini, eh, dia akan kelihatan lebih, potensinya lebih kelihatan kalau dia ditempatkan sebagai striker. Ini yang bahaya oh. nih. Iya. Ketika Jadi nanti, melawan Chinese Taipei, dia berhasil membuat hat-trick. Ini yang oh, harus diwaspadai. Dan satu lagi, mereka juga mengandalkan permainan-permainan set piece berupa tendangan langsung ke arah hmm, gawang. Itu bisa dihasilkan, bro. hmm, Jadi tendangan langsung ke gawang
menghasilkan gol melewati pagar yang dibuat oleh pemain-pemain Chinese Taipei. Hmm. Ini makanya pemain Indonesia hindari untuk ceroboh ketika ada di area 30 meter di depan gawang. Itu bahaya Hmm. Hmm. gitu. Hmm. Karena tendangan set piece mereka bisa aja merobek gawang kita ya gitu ya ceritanya. Betul, Ya. Nah, betul. kira-kira Indonesia akan menghadapi Turkmenistan dengan skema seperti apa, Bro? Ya gini, saya juga kan berharap ya bahwa Indonesia tidak lagi mereaksi apa yang dilakukan oleh Turkmenistan karena itu Mhm. kan sifatnya menunggu ya. Mhm, mhm, Nah, seperti seharusnya yang dilakukan ketika melawan Taiwan, mhm, Chinese Taipei, kita tetap dengan posisi bahwa kita punya keunggulan di tengah. Itu yang harus diambil. Walaupun mhm, kita tahu kita juga kemungkinan akan menghadapi 4 pemain di tengah oleh Turkmenistan yang tadi saya sebut gitu loh. mhm, Nah, kemarin ketika melawan Chinese Taipei ini kan pergerakan dari pemain-pemain tengah itu sangat bagus ya. mhm, Nah, sebaiknya kalau misalkan ingin yang dilakukan adalah kita mulai juga tidak lagi merespon apa yang dilakukan oleh Turkmenistan, tapi kita mendahului untuk mhm, melakukan aksi, mhm, itu sebaiknya lapangan tengah itu diisi oleh gelandang-gelandang yang kreatif pula gitu loh. mhm, Jangan lupa tapi tetap harus ada keseimbangan dalam kedalaman mhm. untuk menjaga permainan-permainan ini ya counter attack dari Turkmenistan ini tadi gitu loh. Ya. Mhm, Nah, mungkin kalau kita lihat rujukannya adalah ketika melawan Chinese Taipei ada 3 pemain back sejajar. Itu bisa mhm, saja dilakukan masih dengan pola yang sama. mhm, Akan kemudian ada Rizky Ridho. Nah, kemudian juga ada misalkan Rio Fahmi gitu loh. Ini mhm, yang ditempatkan di 3 belakang. mhm. Sementara formasi masih di tengah itu masih sama. Arhan didorong ke eh, Depan. menjadi gelandang sayap Mhm, gitu loh di kiri. Kemudian ada Arkan Kakak, Jenner, kemudian Marcelino Ferdinand. Nah, ini Jenner sebetulnya kan dia juga multifungsi pemain ini ya. mhm, mhm, Boleh dibilang pemain yang versatil juga. mhm, Ketika dia kemudian secara tim dibutuhkan dia sebagai gelandang bertahan, dia juga bisa melakukan itu. mhm, Berduet dengan Arkan Kakak, mhm, Arkan Fikri. mhm, Nah, sementara untuk gelandang serang itu diserahkan kepada Marcelino Ferdinand dan Arhan yang berusaha merangsek dari sisi sayap. mhm, mhm. Nah, sebaiknya di depan itu ya memang masih duet antara Sananta dengan Struik gitu loh. Mhm. Tapi kalau bisa Witan mungkin untuk sementara diparkir dulu. Saya sih mengharapkan Fajar Faturrahman atau Schroyer yang turun gitu loh. Mhm, mhm. Jadi di tengah 5 ya, Bro? Kalau bisa bisa 5, bisa juga 3 gitu ya, apa 4 gitu ya bro. Hmm. Tergantung dari bagaimana jalannya jalannya respon dari pertandingan tadi gitu loh. Hmm. Kalau Hmm. memang dibutuhkan, memang kita bisa menarik mundur satu orang pemain yang di depan. Hmm. Bisa katakanlah yang bisa kalau diturunkan adalah Fajar Faturrahman, dia bisa juga sebagai gelandang ini ya, gelandang sayap di Hmm. kanan gitu loh. Sementara dua di depan masih tetap aja itu kombinasi antara Sananta dengan Rafael. Hmm. Hmm. Nah, memang Ya. ini menarik ya kalau kita lihat dari laga kemarin dengan Taiwan ya. Saya sih berharap bahwa Indonesia bisa sebagus itu gitu ketika berhadapan dengan Turkmenistan nanti. Nah, Ya, kalau dari sisi Indonesia sendiri nih, kira-kira ada nggak pemain Indonesia yang diharapkan bermain dengan bagus nih di laga ini? tentu kita mengharapkan semua pemain bagus Mhm, mhm, bermainnya ya. Cuma memang kita harus pertama ya kita harus waspadai Samamed Hidirov. mhm, Itu adalah bagaimana peran dari 3 pemain belakang kita yang mhm, dibantu oleh Arkan Fikri ya. mhm, Karena Arkan Fikri atau Rafael atau Ivar Jenner, ketika mereka diperankan sebagai gelandang pivot, mereka juga harus cepat mengantisipasi kemungkinan bahaya, potensi bahaya. Itu juga yang mhm, harus diwaspadai, mhm, gitu loh. Nah, saya sih melihat bahwa kemungkinan yang akan dilakukan Turkmenistan ketika Indonesia akan memulai membuild up serangan, dia tahu bahwa Indonesia ini dari hasil pertandingan melawan Chinese Taipei terlihat bahwa pemain-pemain ini pintar untuk mengisi ruang.
Yang akan dilakukan oleh Turkmenistan, dia akan mulai melakukan pressing yang ketat terhadap pemain yang menghadapi yang membawa bola ya. Kemudian pemain-pemain yang lain menjaga kemungkinan-kemungkinan bola itu, antisipasi bola itu akan diumpan kemana. Itu mereka akan berusaha melokalisir lah ya, melokalisir pemain-pemain Indonesia yang saat itu ada pergerakan tanpa bolanya, itu yang mereka juga waspadai. Nah, kenapa saya melihat bahwa mereka akan melakukan pressure secara individual? Karena saya melihat keunggulan fisik mereka akan dia manfaatkan, gitu loh. Jadi mereka akan pressure football tadi akan sangat efektif, akan sangat berguna kalau ditunjang oleh fisik yang bagus. Fisik bukan dalam pengertian stamina ya, fisik dalam pengertian tinggi badan, otot, gitu loh. Itu yang dimiliki oleh ini ya, Turkmenistan gitu loh, bro. Oke, Indonesia akan menang atau seri ini, bro? Ya tentu kita berharap kita menang ya. Kalau melihat hasil dari pertandingan melawan Chinese Taipei kan tuh bagus sekali ya. Tinggal bagaimana Indonesia bisa mempertahankan kualitas permainan. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai bahwa momentum permainan yang bagus hanya muncul ketika melawan Chinese Taipei. Tapi harus sustainable gitu loh. Harus menjadi patokan bahwa standar permainan Indonesia yang bisa dilakukan adalah ketika Indonesia bermain dengan Chinese Taipei. Itu adalah standarnya. Standar minimal gitu ya. Akan lebih baik malah. Iya, mudah-mudahan seperti itu. Tapi gini ya, kadang-kadang Sintayong itu kalau udah laga penentuan gini suka bikin eksperimen yang kemudian, aduh, ada nggak kemungkinan kayak gitu, bro? Itu tadi ya, STI kan sangat sulit ya kita tebak ya. Nah, karena dia yang paling tahu dan dia juga punya catatan-catatan penting bagaimana Turkmenistan harus dihadapi oleh timnas kita gitu loh. Dan dia juga akan melihat pada kesiapan pemainnya sendiri. Jadi kalau misalkan STY kemudian merubah formasi yang ada, saya pikir itu adalah pilihan terbaik yang dia miliki. Bukan karena sebuah eksperimen yang katakanlah apa adanya, eksperimen yang untung-untungan, itu rasanya tidak mungkin seperti itu, bro. Apalagi semua pemain masih lengkap ya saat ini ya, dan tidak ada yang cedera juga, dan mestinya pilihannya adalah pilihan yang paling baik. Jadi Indonesia akan menang berapa gol? 2-0 aja, bro. Ya mudah-mudahan lah, kalau bisa lebih. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Turkmenistan nanti ya. Kalau menurut Sobat sendiri, seperti apa permainan timnas Indonesia akan berlangsung? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan yang akan datang. Sampai jumpa, bye. Thank you, bro.